Cerita dimulai di sebuah bus yang membawa siswa-siswi pergi menuju ke sebuah tempat wisata yang mana mereka baru saja menyelesaikan ujian akhir sekolah dengan suasana yang sangat heboh. Di tengah-tengah kehebohan tersebut, kita akan difokuskan kepada wanita yang terlihat sedang mendengarkan sebuah lagu dangdut lewat earphone dan sedang diusik oleh teman yang ada di sampingnya karena mengetahui tentang aibnya, bahwa malamnya si wanita itu sudah ditiduri oleh teman laki-lakinya. Dan si wanita pun menyuruh agar hal itu tidak diceritakan kepada teman yang lainnya karena takut dijadikan bahan omongan tonggone. Di saat semua tertidur kecuali si wanita, pak sopir, dan keretnya, terlihat bus melewati jalur yang tidak seharusnya, di mana bus menuju ke sebuah tempat pertambangan yang sudah terbengkalai. Sehingga membuat beberapa murid terbangun dan bertanya-tanya, apakah ini benar tempat wisatanya, atau pak sopir lupa dengan jalannya. Hal itu pun tak diraukan oleh si sopir yang melanjutkan laju bus sampai akhirnya berhenti di suatu tempat, dan inilah hal tak terduga yang terjadi. Dan ya, ternyata kejadian itu sudah direncanakan oleh Dokter Pik dan adiknya, seakan-akan bus tadi telah mengalami sebuah kecelakaan yang membuat seluruh penumpang yang ada menuju ke alam baka. Ternyata mereka berdua sebenarnya sedang mencari seseorang yang memiliki janin, dan tak lain tak bukan adalah si wanita ini. Yang mana jika kalian sudah menonton film The Witch 1, maka kalian tentu paham bahwa Dokter Pik dan adiknya adalah seorang dokter tak berperi kemanusiaan yang sudah melakukan uji coba terlarang terhadap anak-anak kecil guna dijadikan kelinci percobaan yang menyebabkan otak dan fisik manusia menjadi overpower. Scene pun berpindah kepada seorang wanita yang bernama Jia dan rekannya yang mana orang-orang ini merupakan intel yang ditugaskan untuk menghancurkan laboratorium yang berisi manusia-manusia hasil eksperimen dari adik Dr. Book, yakni Dr. Book, di mana mereka benar-benar meratakan semua yang ada di laboratorium dengan kemampuan yang mereka miliki. Setelah mereka pergi dengan anggapan sudah melenyapkan semua hasil eksperimen Dr. Book, ternyata masih ada satu wanita yang masih hidup. Ia bernama Yoja. Walaupun tubuhnya terpenuhi luka yang sangat parah, namun Yoja terlihat seperti baru bangun dari pingsannya, di mana Yoja adalah salah satu eksperimen Dr. Book yang jelas fisiknya sudah berada di atas rata-rata akibat ulah dari Dr. Book. Kemudian berjalan entah kemana, sembari melihat di sekitarnya yang sudah tak karu-karuan. Sampai pada suatu tempat, Yoja pun berhenti karena merasakan sakit kepala hebat, dan seketika tanpa disadari, alam yang berada tak jauh darinya seakan-akan menerima aura Yoja yang begitu kuat. Bersamaan dengan ingatan Yoja yang sekilas tertuju pada seseorang perempuan yang berada di suatu tempat. Berpindah kepada seorang laki-laki yang bernama Bajang. Ia merupakan ketua dari agen yang bernama Akman, di mana si Bajang sedang menuju ke markas Dr. Book yang terletak di pesisir pantai selatan. Yang mana Bajang menemui Dr. Book dengan tujuan membicarakan masalah yang terjadi di lab sebelumnya. Sembari menunggu Dr. Book datang, tiba-tiba leher Bajang mengeluarkan urat merah kehitaman. Di sini terlihat di antara keduanya saling tuduh-menuduh atas kejadian di lab, di mana Dr. Book menganggap bahwa hal itu disebabkan oleh agen
Akman sendiri. Sedangkan Bajang menganggap transhumanis dan aliansinya lah yang melakukan hal tersebut. Yang diketahui Trans merupakan agen kepercayaan Dr. Book. Namun si Bajang juga berasumsi bahwa kejadian itu berasal dari dalam lab, bukan dari luar lab. Dengan bukti satu eksperimennya telah hilang. Dan yang ia maksud adalah si Yoja. 혹시 그거 궁금하지 않습니까? 제 발로 걸어 나갔어요. Kembali ke Yoja yang terus berjalan sambil mencerna semua yang ia temui seperti pohon, salju, hewan, dan lain sebagainya, yang mana memang mulai keluar dari rahim ibunya. Yoja belum pernah melihat pemandangan yang ada di luar laboratorium, sehingga membuat dirinya tak kunjung berhenti atas rasa penasarannya. Sampai pada suatu tempat di sebuah jalan raya di mana hampir saja Yoja tertabrak oleh sebuah mobil yang melaju sangat kencang. Karena Yoja berjalan tepat di tengah-tengah jalan dan mengabaikan klakson mobil yang terus dibunyikan oleh si pengemudi. Si pengemudi pun menghampiri Yoja dan membawanya masuk ke dalam mobil dengan paksa karena takut Yoja akan menjadi sanksi perbuatan kriminalnya, di mana orang-orang yang ada di dalam mobil itu tak disangka adalah komplotan preman yang sedang membawa seorang wanita yang bernama Kyung-hee. Karena Kyung-hee tak mau melibatkan orang lain terseret oleh masalahnya, ia berusaha memohon untuk tidak membawa Yoja. Namun si preman tetap kekeh membawanya dengan alasan Yoja pasti sudah mengetahui plat mobilnya. Rupanya bukan hanya plat mobil, Yoja juga sudah mengetahui nomor telepon, nomor WA, nomor STNK, nomor token listrik rumahnya. Sehingga membuat si preman heran dan penasaran siapakah Yoja sebenarnya. Karena Yoja tak menjawab sepatah kata pun, si preman memukul kepala Yoja yang membuat Kyung-hee kasihan dan berusaha melindungi Yoja. Karena Yoja merasa tidak nyaman atas perlakuan preman-preman tersebut, inilah dia yang terjadi. Preman-preman tersebut tak menyadari bahwa mereka telah membangunkan macan yang tertidur. Beruntungnya Kyung-hee pun masih baik-baik saja dan segera menghentikan Yoja yang hendak mengeksekusi satu preman yang masih hidup, lalu membawa Yoja pergi dari tempat tersebut untuk meminta pertolongan kepada pamannya agar menjemput mereka berdua. Sesampainya paman datang ke tempat yang di Sherlock Kyung-hee, si paman sempat menanyakan apa yang telah terjadi. Namun hal itu teralihkan kepada Yoja yang terlihat pingsan karena belum makan sebungkus mie instan semenjak ia dilahirkan. Setelah Yoja dibawa ke rumah si paman, Yoja pun segera diobati lukanya. Walaupun si paman adalah seorang dokter yang amatiran, ia tetap berusaha semaksimal mungkin dengan dibantu minum homer agar rasa percaya dirinya tambah kuat ketika mencabuti peluru yang ada di tubuh Yoja, di mana si paman belum pernah mengobati luka separah ini. Dan betapa terkejutnya si paman setelah selesai mencabuti peluru yang ada di tubuh Yoja, tiba-tiba bekas luka itu hilang begitu saja. Karena melihat keanehan yang baru saja terjadi, paman pun segera memberitahu Kyung-hee agar segera melapor kepada polisi dengan tujuan menyerahkan si Yoja. Namun Kyung-hee justru takut karena sulit menjelaskan situasi yang aneh ini, sehingga membuat Kyung-hee tak mau melaporkan kepada polisi dan mau merawatnya sampai Yoja sembuh. 뭔가 되게 경찰한텐 신고 안 해도 될까? 그래서 신고하는 게 더 꺼림직해요, 전. 당분간 괜찮아질 때까진 제가 데리고 있어 볼게요. Berpindah ke suatu tempat, terlihat telah terjadi kekacauan yang menyisakan satu orang wanita. Kita panggil saja si Kapten. Ia adalah ketua dari agen trans yang baru saja menyelesaikan sebuah misinya. Disusul temannya yang menelpon Kapten guna menanyakan kondisinya saat ini. Dengan tanpa banyak basa-basi, Kapten menyuruh si teman untuk menjemputnya dan memanggil petugas kebersihan untuk membersihkan tempat tersebut.
Teman si kapten adalah seorang laki-laki, ia bernama Jaguar. Jaguar yang banyak omongan pun menanyakan kenapa tidak mengajak dirinya dan malah berangkat solo player saja. Yang mana hal itu membuat Jaguar seperti tak berguna bagi si kapten. If you keep insisting on going in alone, you're gonna die. Do you have a death wish? 씨발 여기다 이 새끼야. F word again! F word! F word! 아 계속 깨어르네 씨발. Sesampainya di markas, ia mencabuti peluru yang menancap di tubuhnya menggunakan tangannya sendiri dengan minum kopi sebagai obat biusnya. Di sela-sela itu nampak di tangan kiri kapten keluar urat-urat yang mirip dengan bajang saat bertemu Dr. Book sebelumnya. Diketahui kapten juga merupakan manusia super yang mengonsumsi obat tertentu dengan efek samping yang sudah kita lihat barusan. Kembali ke Yoja yang sedang dibawa Kyung Hee untuk pulang ke rumahnya. Diketahui rumah Kyung Hee berada jauh dari pemukiman warga. Di sini ia hanya tinggal bersama adik laki-lakinya yang bernama Degil. Terungkap bahwa di antara keduanya tidak saling akur, entah itu soal sifat si Degil atau soal masakan Kyung Hee yang dirasa kurang enak menurut si Degil. Namun hal yang mendasari keduanya tak akur ialah setelah ditinggal kedua orang tuanya, di mana Degil menganggap kepulangan Kyung Hee ke rumah semata-mata hanya soal tanah warisan yang ditinggalkan ayahnya. 맛없다면서 그래도 꾸역꾸역 다 처먹고 있구만. 아파! 그럼 마 아프라고 때리지 마 이 새끼가. 차라리 국도 마트에서 사고 그냥! Beralih kepada kapten dan Jaguar yang sedang mendatangi markas Dr. Book. Di sini Dr. Book menyuruh kapten untuk menangkap Yoja agar dibawa pulang ke markas. Karena Dr. Book menganggap kaptenlah salah satu orang yang saat ini digadang-gadang mampu membawanya kembali. Di situ kapten sempat menyinggung tentang Jayo yang justru jauh lebih mampu, yang mana Dr. Book belum mengetahui keberadaan Jayo sejauh ini. Kapten juga mengatakan apa yang akan terjadi jika publik tahu tentang subjek penelitian terlarang ini. Di situ Dr. Book mencoba menenangkan kapten hingga kapten mau melakukan tugas ini dengan memberinya sebuah GPS agar ia bisa menemukan keberadaan Yoja saat ini. 아크의 아이들 뇌 속에 하? What? 컵방쿠 나겠다. 코만 좀. Malamnya saat Yoja sendirian di kamar, tiba-tiba hidungnya mimisan dan merasakan sakit kepala hebat dengan dibarengi suara yang terus-menerus memanggilnya. Di waktu yang sama datanglah segerombolan preman yang mana ketua dari preman-preman tersebut adalah paman Kyung Hee yang bernama Yungdu. Di mana Kyung Hee sendiri ternyata sudah siaga di depan rumahnya dengan menodongkan pistol berburu yang dimiliki oleh almarhum ayahnya. Diketahui maksud dari kedatangan Yungdu adalah meminta tanah peninggalan ayahnya, yakni rumah yang ditinggali sekarang ini untuk dijual kepadanya, dengan cara memaksa Kyung Hee menandatangani surat penyerahan hak milik. Karena rumah tersebut satu-satunya peninggalan si ayah, ia pun menolak permintaan Yungdu, sehingga membuat Yungdu menyuruh anak buahnya untuk melakukan tindak kekerasan terhadap Kyung Hee dan adiknya. 알랬다. 놀랬잖아! 이발 개새끼들아! 내 씨발 내 동생 때리지 마 이 씨발 놈아. 이발 개새끼들아! 어른이 얘기하는데 Hal itu pun terhenti saat melihat Yoja yang secara tiba-tiba menjatuhkan dirinya dari atas genteng rumah Kyung Hee. Tanpa banyak omong, Yoja pun menghampiri salah satu preman yang agak gemoy.
Dan ya dengan cepat dan mudah si Yoja melumpuhkan satu persatu preman-preman itu hingga menyisakan si Yongdo. Yang sebelumnya Yongdo sangat sombong sekali, kini ia bertingkah seperti orang cupu karena melihat aksi Yoja yang di luar nalar. Yongdo pun gemetaran dan ketakutan saat Yoja mendekati dirinya. Lagi-lagi karena Kyunghae masih memiliki hati nurani, Kyunghae pun segera menghentikan Yoja karena takut akan bertindak secara berlebihan dan segera mengusir Yongdo dari tempat tersebut. Selepas perginya Yongdo dan kroco-kroconya, Kyunghae pun mengobati luka-luka yang ada di wajah Degil akibat dipukuli anak buah Yongdo. Namun bukannya kesakitan, Degil malah menanyakan siapakah Yoja sebenarnya. Apakah dia alien, Power Ranger, atau cucu Dragon Ball? Degil pun berinisiatif untuk membuat konten YouTube bersama si Yoja. Dengan begitu ia akan mendapatkan cuan yang melimpah. Di waktu yang sama ternyata dari kejauhan Kapten dan Jaguar sudah mengetahui keberadaan Yoja yang sekarang. Esok harinya Bajang dan kroco-kroconya sedang menuju ke suatu tempat di sebuah bukit yang mana di sana sudah ada Jaguar dan bawahnya. Tanpa mengatakan sepatah kata kepada Jaguar, Bajang pun segera menghampiri Kapten yang tak jauh dari tempat Jaguar berada. 아이고, 이게 누구야? 어? 우리 Nampaknya bukit itu adalah sebuah pemakaman massal dari teman-teman Kapten 10 tahun yang lalu. Awalnya perbincangan dari keduanya terasa hangat, kini berubah ketika topik pembicaraannya beralih kepada kejadian masa lalu yang entah belum diketahui. Juga kejadian kekacauan dari beberapa lab akhir-akhir ini yang membuat keduanya secara tidak langsung saling tuduh-menuduh. Karena si Kapten menganggap pertemuan dengan Bajang hanya menyusun sebuah rencana dan rencana tanpa ada tindakan yang jelas, ia pun segera beranjak pergi dan mengatakan akan mengurusi sendiri masalah ini. 마십시오. 자꾸 자석이나 붙이고 걸그적거리면 그땐 쇼, 다신 보지 맙시다. 이라도 할까요? 아니, 가. 살펴 가. 조심. Si paman yang sebelumnya menolong Yoja pun tiba-tiba dihampiri oleh Yongdo saat memberi makan anjing-anjing peliharaannya. Tanpa tahu maksud dari kedatangan Yongdo, si paman pun dibawa masuk ke dalam dengan paksa dan dicerca berbagai pertanyaan yang menyangkut dengan Yoja. Entah kekejaman apa yang diperbuat Yongdo dan anak buahnya, terdengar suara jeritan kesakitan dari luar rumah si paman. Setelah itu Yongdo pun keluar dari rumah paman dan pergi begitu saja. Beralih kepada Kyunghae, Degil, dan Yoja yang sedang pergi menuju ke sebuah Indomaret untuk membeli bahan-bahan makanan. Di sini si Degil mencoba mengedukasi Yoja dengan memperlihatkan konten mukbang Tamboy Kun di YouTube dengan harapan si Yoja mau diajak bekerja sama untuk menjadi konten kreator agar bisa menghasilkan cuan yang melimpah. 잘 듣고 있는 거 맞지? 이건 뭐? 야, 근데 내 말 좀 듣고 있는 거 맞아? 어? 아우 씨. 뭐 깹이야 그냥? 정신을 못 차려. Setibanya mereka di Indomaret, Yoja tertinggal sendirian karena ia terfokus kepada banyaknya makanan yang tersedia. Yang mana ia memang baru pertama kali melihat ini, sehingga membuat dirinya memfarming semua jajanan gratis yang ditawarkan oleh si pelayan Indomaret. Tak kenal panas, tak kenal malu, tak kenal kenyang, ia pun tak bisa berhenti menghabiskan seluruh jajanan gratis yang ada. 손이 뜨거워요, 손. Di saat Degil mengejar Yoja yang terus-terusan farming, Kyunghae terlihat ditelepon oleh paman dokter yang menolong Yoja sebelumnya, di mana Kyunghae tiba-tiba menghilang saat Degil dan Yoja baru saja sampai di tempat terakhir Kyunghae berada. Kyunghae ternyata pergi menolong pamannya untuk diantarkan ke rumah sakit. Diketahui bahwa kedatangan Yongdo ke rumah paman sebelumnya ialah memotong jari si paman dengan alasan si paman telah menolong Yoja. Si paman pun memberikan saran kepada Kyunghae untuk meninggalkan Yoja
dan menyerahkan tanah peninggalan almarhum ayahnya kepada Yongdo agar tidak terjadi hal yang lebih buruk lagi. Kyung-hee pun berpamitan pulang. Namun baru saja keluar dari rumah paman dan masuk ke mobilnya, ternyata Kyung-hee sudah ditunggu oleh kapten dan si jaguar. 뭐야? Hi. 맞아. 여기 이거 봤어? 걔가 Kembali ke Dekil yang lagi-lagi sedang mengedukasi Yoja agar mau diajak membuat konten YouTube. Kali ini ia memperlihatkan video Jayo saat mengikuti audisi lomba menyanyi di film sebelumnya, di mana di akhir penampilan Jayo ia menunjukkan sedikit kekuatan yang dimilikinya sehingga membuat videonya meledak dan tembus 10 juta viewers. Dengan artian Dekil berharap mendapatkan cuan jika si Yoja paham dan mau diajak ngonten bareng. Tak hanya itu, Dekil juga mengiming-imingi Yoja jika dirinya mau membuat konten YouTube, maka ia akan populer, terkenal, dan bisa membeli semua makanan yang ia sukai. Si Yoja pun mengatakan bahwa dirinya tak bisa bernyanyi, ia hanya bisa mematahkan sendi dan melempar orang lain. Dekil pun menyuruh Yoja agar bersikap lebih lembut dan mau belajar bernyanyi agar seperti Jayo yang bisa menghibur banyak orang. 야, 방금 저 별도 네가 떨군 거냐? 너 언제 그런 말들을 배웠냐? 재능 있다. Tak berselang lama datanglah Kyung-hee, kapten dan si jaguar di rumahnya. Kapten pun menyuruh Kyung-hee agar Yoja menemui dirinya dan membawa Dekil pergi jauh dari Yoja. Dengan alasan bisa saja Yoja bermutasi menjadi monster dan akan membunuh Dekil jika Kyung-hee tak menuruti perkataannya. Sembari menunggu kedatangan Yoja, kapten dan rekan-rekannya melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan Yoja. Give us about 30 minutes. If you don't finish in time, So, brother, in the middle of the night, what if she knows they're running? I'm your backup. 지랄, 씨. Backing up who? Di dalam rumah, Kyung-hee terlihat masih ragu-ragu dengan perkataan kapten. Namun karena Kyung-hee tak mau adiknya Dekil kenapa-napa, Kyung-hee pun akhirnya memberanikan diri dengan menyuruh Dekil agar menjauhi Yoja yang mau beranjak pergi keluar rumah untuk melihat festival kembang api bersama Yoja. 도망쳐 빨리. Di luar nampak kapten jaguar dan rekan-rekannya sedang bersembunyi di dalam hutan yang mana ia terlihat akan membidik kepala Yoja saat keluar dari rumahnya layaknya seorang sniper penembak situ. Namun kapten terlahirkan atas kedatangan beberapa orang yang tepat di halaman rumah Kyung-hee. Dan tebak siapakah yang tiba-tiba datang? Ya, orang-orang tersebut adalah Yongdo dan para anak buahnya. Tak hanya Yongdo, ternyata Jia dan rekannya pun ikut datang. Secured. 얼른 가, 얼른. 나 누나한테 빨리 가봐야 돼. 얼른 가. 노래방 가야지. 피자도 맨날 시켜줄게. 우리 꼭 또 보자. 누구? 기집애라니. 지랄한다 싸가지고.